bersyukur kepada Tuhan di mana kurang lebih 7 atau 8 bulan ya kita belum bisa ibadah bertatap muka. Namun saat ini kita bersyukur kita bisa berkumpul di tempat ini walaupun dengan keadaan memakai masker. Tetapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena anugerahnya yang besar dalam kehidupan kita bisa beribadah di tempat ini. Mari Bapak Ibu, kita datang di hadapan Tuhan, kita menenangkan hati kita, menenangkan pemikiran kita. Kita mengambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Sungguh indah dan berharga kasih Yesus dalam kehidupan kita. Ia mengaruniakan kepada kita keselamatan yang begitu besar. Oleh sebab itu, mari kita memuji dan meninggikan Dia. Kita memuji Tuhan dari Eleos Hymnos nomor 8, hatiku beriang gembira. Kita semua untuk bangkit berdiri. Waktu hidupku amat hina, ku jauh dari kesenangan. Darah Yesus dengan sempurna mengubah keadaan. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang teduh, yang jiwaku. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan di awal ibadah ini. Sesungguhnya kebaktian kita pada hari ini dapat terselenggara oleh karena cinta kasih dan anugerah daripada Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang sudah menyatakan diri kepada kita, yaitu Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sesungguhnya di dalam perkenannya Tuhan Allah memberkati setiap umatnya yang datang untuk beribadah kepadanya dengan berkatnya demikian. Damai dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta kuasa Roh Kudus dicurahkan kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian pada saat ini. Amin. Sabda pembukaan kita pada pagi hari ini terambil dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bersyukur kepada Tuhan karena Ia telah menolong kita dan telah memberikan kekuatan kepada kita. Sungguh Dia adalah Allah penolong yang abadi dalam kehidupan kita. Mari kita meresponi sabda pembukaan kita ini, kita memuji Tuhan dari Eleos Hymnos 24, Allah penolong abadi. Pelindung badai
silakan duduk kembali. Bapak Ibu, terkadang dalam perjalanan kehidupan kita seringkali mengandalkan kekuatan kita. Kita seringkali melupakan Tuhan dalam kehidupan kita. Namun, saat ini firman Tuhan menegur kita dari Yeremia pasal 17 ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Terkadang inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan sudah menegur kita. Mari Bapak Ibu, kita datang di hadapan Tuhan. Kita memohon pengampunan kepadanya. Saya memberikan kesempatan kepada kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau adalah Allah penolong yang abadi dalam kehidupan kami. Engkau memberikan kami kekuatan Tuhan. Engkau memampukan kami dalam menjalani kehidupan kami. Tapi Tuhan, kadangkala juga kami sering lalai. Kami sering melakukan kesalahan yang kadang sengaja ataupun tidak sengaja. Ampuni kami Tuhan. Kami tahu kami terbatas. Kami tahu kami lemah. Tapi kami memohon daripadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau tolong kami, Engkau berikan kami kekuatan, Engkau berikan kami kemampuan ya Tuhan untuk bisa melewatinya. Dan kami juga memohon kepadamu ya Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan di hadapan-Mu. Ini kami Tuhan, sucikan dan layakkanlah kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami serahkan seluruh jiwa raga kami kepadamu. Biarlah Tuhan Engkau yang berkenan dan biarlah Tuhan Engkau yang berkarya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Bagi kita yang sudah mengakui akan kesalahan kita di hadapan Tuhan, maka firman Tuhan menghibur kita pada pagi hari ini dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Sungguh ini adalah kabar gembira karena kita ditebus dan dosa kita dihapus oleh Tuhan Yesus. Mari kita meresponi kabar gembira ini. Kita memuji Tuhan dari Eleos Hymnos nomor 156, Hari Bahagia. Ku bersuka dan gembira karena keselamatan. Aku wajib mengabarkan tentang kasih-Nya yang besar. Ku bebas, Yesus hapus genap dosaku. Ditunjukkan jalan terang, dibukakan hatiku. Ku bebas, Yesus hapus genap dosaku. Sentosalah hidup ini karena bergantung padamu. Tiada ku takut dan gentar, sebab Tuhan selalu ada. Ku bebas, Yesus hapus genap dosaku. Ditunjukkan jalan terang, dibukakan hatiku. Ku bebas, Yesus hapus genap dosaku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Ini kami saat ini, kami sebentar akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami, bukakan hati pemikiran kami, supaya kebenaran yang kami dengarkan ya Tuhan, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau pakai dia Tuhan, Engkau tuntun dia. Tuhan, terima kasih.
Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, kami sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, serta yang telah mengajarkan kami doa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan iman pengakuan kita kepada Tuhan yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, salam. Selamat pagi Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, setelah sekian lama kita tidak adakan ibadah tatap muka di sini, hari ini pertama kali kita bisa selenggarakan lagi oleh karena kasih anugerah dan kemurahan Tuhan semata-mata, ya. Nah, senang sekali karena kita bisa bertemu di sini. Juga saya bersyukur dan senang untuk yang ikut ibadah dari rumah. Puji Tuhan, saya harap tidak ada gangguan jaringan sehingga yang dari rumah pun bisa mengikuti jalan ibadah dengan baik dan lancar. Nah, di dalam kesempatan ini saya juga mengucapkan selamat ulang tahun ya untuk yang ulang tahun dalam minggu ini. Yang pertama Ananda Etan Deril tanggal 12. Kemudian yang kedua Niken Cahyaning Putri tanggal 15 November ya, hari ini hari yang istimewa untuk kita di sini ya. Selamat ulang tahun, Tuhan berkati. Ya, puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya ajak kita untuk membaca firman Tuhan yang terambil dari 2 Timotius pasal 1 ayat 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 13. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan, Bapak dan Saudara bisa ikuti di layar yang ada karena sudah disiapkan. Yang dari rumah juga bisa ikuti di layar masing-masing, di HP ataupun perangkat apa yang Bapak Ibu pergunakan. Demikian firman Tuhan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu.
Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga dapat menikmati di dalam mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikianlah sejauh ini bagian firman Tuhan yang kita baca. Dan berbahagialah setiap kita membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini adalah jadilah kuat oleh kasih karunia. Rasul Paulus merupakan orang yang berhasil memuridkan Timotius. Dan apa yang kita baca dalam teks firman Tuhan hari ini merupakan suatu tuntutan. Tuntutan daripada seorang guru, ya, tuntutan dari seorang bapak rohani kepada Timotius selaku anak rohaninya mengenai bagaimana dia harus hidup sebagai seseorang yang mengikut Tuhan, yang melayani Tuhan. Nah, kita semua tahu bahwa pada waktu itu ketika Paulus menulis surat ini, ya, dikatakan dalam pasal 4 itu bahwa saat kematian daripada Paulus itu sudah dekat. Sebentar lagi Paulus akan mengakhiri pelayanan di dunia ini. Sementara pada waktu itu Timotius masih muda. Selain itu, seperti yang saya uraikan dalam khotbah pada minggu lalu bahwa selain masih muda, Timotius itu juga seorang yang pemalu, juga penakut. Maka Paulus tidak menginginkan bahwa nanti setelah ditinggalkan dunia ini, maka pelayanannya akan berakhir dengan kematiannya. Itulah sebabnya dia siapkan Timotius. Apalagi pada waktu itu, ketika Paulus menulis surat ini, Paulus sedang ada di penjara. Timotius barangkali sudah tenggelam dalam keputusasaan oleh karena gurunya sedang dipenjara. Maka di sini Paulus menulis surat untuk mempersiapkan Timotius, ya, melengkapi Timotius untuk bagaimana dia harus hidup, melayani, melanjutkan pekerjaan yang selama ini dikerjakan oleh Rasul Paulus. Maka tadi saya gunakan istilah ini merupakan tuntutan. Paulus itu menuntut, meminta dengan keras, setengah mengharuskan supaya dipenuhi. Menurut kamus dikatakan begitu. Tuntutan itu artinya meminta dengan keras atau setengah mengharuskan supaya dipenuhi. Ya, maka di sini dikatakan bahwa, ya, jadilah kuat seperti yang terdapat di dalam ayat 1 itu dikatakan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Paulus menuntut kepada Timotius dikatakan bahwa jadilah kuat, ya. Dia awali dengan mengatakan sebab itu hai anakku. Memang Paulus menyebut Timotius sebagai anaknya, anak secara rohani. Karena Timotius bisa mengenal Yesus melalui pelayanan Paulus, dan Paulus yang memuridkan Timotius untuk menjadi pengikut Yesus yang sungguh-sungguh setia mengasihi Tuhan. Dia katakan hai anakku, jadilah kuat. Maka poin pertama yang harus kita renungkan pada hari ini ialah mengapa harus kuat? Kan ini. Jadi Paulus berkata kepada Timotius, jadilah kuat. Mengapa disuruh kuat? Ya. Dia katakan jadilah kuat. Maka yang perlu kita lihat yang pertama ialah mengapa harus kuat? Supaya tidak mudah goyah, ya, tidak mudah tawar hati dan mundur seperti yang terdapat dalam pasal sebelumnya. Karena di pasal 1 dikatakan, pasal 1 ayat 15, engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Disebutkan ada orang-orang yang meninggalkan Paulus, mereka mundur dari pelayanan. Maka Paulus tentu tidak menginginkan bahwa Timotius juga seperti itu, meninggalkan pelayanan. Maka Paulus mengatakan kepada Timotius, jadilah kuat. Bahkan di pasal 4 ayat 10 dikatakan, karena Demas telah mencintai dunia dan meninggalkan aku. Sebelum Paulus berkata kepada Timotius jadilah kuat, ternyata ada orang-orang sudah meninggalkan Paulus.
Itu dia ungkapkan di pasal 1. Nanti di pasal 4 juga Paulus ungkapkan mengenai adanya orang yang namanya Demas. Oleh karena mencintai dunia dan maka meninggalkan Paulus dalam pelayanan. Maka dia katakan, jadilah kuat supaya tidak mudah goyah, tidak mudah tawar hati, kemudian mundur dari pelayanan. Kalau Bapak Ibu perhatikan di depan ini, ya tripod ya namanya ini ya, tripod. Mungkin tidak terlalu kelihatan. Barangkali kalau Bapak Ibu saudara tidak teliti, tidak menangkap apa yang ada di sini. Iya, barangkali dibantu tampilkan di layar supaya yang di rumah juga bisa melihat. Ini yang saya maksudkan. Di depan ini ada satu bungkusan. Bisa melihat ya, ada bungkusan. Iya. Minta tolong kursinya digeser supaya yang Bapak Ibu yang di belakang bisa melihat. Iya. Ini ada bungkusan. Isinya apa ya? Saya yang bungkus. Ada sesuatu yang saya bungkus lalu saya gantung di situ. Kenapa? Iya. Nah biasanya kalau kita ibadah online ya, kalau tidak ada yang hadir, biasanya kita kasih meja yang besar yang ada di luar sana. Kemudian alat ini kita taruh di atas, kan lebar mejanya. Jadi kaki tiangnya itu bisa dibuka dengan lebar, dia berdiri dengan tegak ya, tidak mudah untuk jatuh. Tapi ini karena mejanya kecil, kakinya dipersempit begitu, berdiri lebih tinggi dari biasanya, mudah untuk bisa tumbang. Ya, apalagi ada AC-nya kan. Kalau kena tiupan anginnya AC, bisa jatuh dia. Apalagi pintunya hari ini kan dibuka, bisa ada angin yang masuk kan. Kemudian kalau tidak ada alat yang bantu begitu bisa tumbang. Dan ini berbahaya. Nanti kita yang di sini bisa ikut ibadah dengan lancar kan. Yang di rumah bisa kehilangan jejak. Kita sudah sampai di mana kan. Kalau tiba-tiba alatnya tumbang, ya siarannya berhenti, mereka berhenti ibadah. Maka beberapa hari ini saya berpikir bagaimana caranya supaya nanti alat itu tidak tumbang. Maka saya tukar pendapat dengan itu Putra yang kasih ide. Itu Pak, ada yang alat untuk menggantung itu. Nanti kita bungkus alat pemberat terus digantung di situ supaya menahan. Iya. Jadi alat itu ditaruh di situ untuk bisa menahan supaya tidak mudah tumbang, mudah jatuh, supaya tetap berdiri kokoh di situ. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, ini menjadi semacam gambaran. Ketika Paulus mengatakan kepada Timotius, jadilah kuat, itu maksudnya. Ya. Jadi kuat itu maksudnya adalah di dalam melayani Tuhan memang ada banyak pencobaan, banyak penderitaan, banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak bahaya bisa dihadapi. Sehingga kalau Timotius tidak disiapkan dengan baik, dia bisa mudah untuk tumbang, dia bisa mudah untuk menyerah, untuk tawar hati lalu menyerah dalam pelayanan. Maka Paulus katakan jadilah kuat. Maka sekarang alat ini dikasih pemberat begitu supaya tetap kuat berdiri. Ya, harapannya sampai selesai ibadah dia tetap dalam keadaan kokoh. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, bukankah ini yang diharapkan oleh Tuhan, yang dinyatakan pada kita melalui hambanya Rasul Paulus, yaitu kita semua harus kuat. Di dalam Yesus kita harus kuat. Mengapa kita harus kuat? Karena perjalanan kita mengikut Tuhan itu tidak mudah. Banyak tantangan kita hadapi, banyak kesukaran kita hadapi, banyak kesulitan hidup ini kita hadapi. Sehingga jika kita tidak kuat, kita bisa menyerah di tengah jalan, bukan? Betul atau tidak? Kan Yesus mengatakan setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku setiap hari. Ikut terus harus pikul salib. Ya, supaya bisa pikul salib setia sampai akhirnya harus kuat di dalam Tuhan. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, mengapa harus kuat? Ya, selain tadi dikatakan supaya tidak tawar hati atau goyah, ya, karena memang banyak tantangan. Yang kedua adalah mengapa harus kuat, yaitu ada tugas yang harus dikerjakan, yaitu tugas pemuritan. Kita baca pada ayat 2. Di ayat 2 itu mengatakan, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ya, Timotius itu sudah dimuridkan oleh Paulus. Dia bisa kenal Yesus, dituntut terus bertumbuh menjadi seorang murid Yesus. Maka sekarang Paulus memberi dia tugas dalam ayat yang kedua. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain.
dia punya pekerjaan dari Paulus yang dari Tuhan ya. Dahulu Paulus memuridkan dia. Paulus posisikan diri sebagai guru, sebagai bapak rohani, Timotius sebagai murid, anak rohani. Ya, sekarang Paulus minta kepada Timotius supaya dia yang menjadi guru. Ya, untuk bisa memuridkan orang lain, supaya orang lain juga bisa bukan saja menjadi murid Yesus, tapi dikatakan bahwa yang cakap mengajar orang lain. Ya, melihat orang yang mempunyai kecakapan untuk itu, mempercayakan pelayanan itu pada mereka supaya mereka pun meneruskan pekerjaan pemuridan, maka ada yang disebut dengan terjadi pelipat gandaan. Paulus muridkan Timotius, Timotius mempercayakan orang lain muridkan orang lain, seterusnya. Bagaimana ini bisa terus berkelanjutan? Nah, itu rahasia. Timotius harus kuat. Kalau dia tidak kuat, tidak mungkin dia lakukan itu, bukan? Betul atau tidak? Dia harus kuat. Karena orang tidak kuat menahan beban hidup, bagaimana dia akan mampu untuk mempengaruhi orang lain? Ya. Lalu kita perhatikan yang berikutnya. Ya. Yang harus kita perhatikan ialah bahwa mengapa harus kuat? Yaitu supaya dapat bertahan dalam kesukaran. Ini mirip-mirip dengan poin 1 tadi. Tapi saya ungkap di sini karena ada hal yang penting yang kita soroti di sini, ya. Supaya dapat bertahan dalam kesukaran. Kita baca pada ayat 3 di situ dikatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Nah, di sini munculkan kata-kata begini, ikutlah menderita. Paulus tidak katakan ikutlah bersenang-senang. Ya, ikutlah untuk bersuka-suka. Ikutlah untuk beriang gembira. Ya, ikutlah untuk kita bersantai-santai. Tidak, Paulus tidak katakan itu. Tapi Paulus katakan padanya, ikutlah menderita. Artinya bahwa mengikut Yesus ada penderitaannya. Maka keliru kalau ada orang yang mengajarkan bahwa mengikut Yesus sudah lepas dari semua penderitaan. Tidak ada lagi penderitaan. Itu sesuatu yang jelas tidak berasal dari kitab suci. Karena Alkitab di sini Paulus mengatakan, ikutlah menderita. Pada saat Paulus bicara seperti ini pada Timotius, Paulus bukan sekadar berada di tempat yang nyaman. Dia sendiri sedang ada di penjara di Roma. Dia sedang ada di penjara di sana. Dia berkata kepada muridnya namanya Timotius, ikutlah menderita. Maka orang Kristen mau mengikut Yesus, mau memikul salibnya Tuhan, harus siap untuk menderita. Untuk alasan ini Paulus berkata kepada Timotius, jadilah kuat. Ya, di sini Paulus gunakan beberapa gambaran. Coba lihat ayat yang keempat. Di situ dikatakan demikian. Seorang prajurit yang sedang berjuang untuk berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Paulus pakai gambaran seorang prajurit. Ikutlah menderita seperti seorang prajurit. Ya, prajurit itu kalau pergi berperang, apakah dia pikirkan kesenangan dalam dirinya? Tidak. Pilihannya hanya 2, hidup atau mati. Maka harus berjuang dengan sungguh-sungguh kan? Ikut menderita. Paulus pakai gambaran itu untuk benar-benar mempersiapkan Timotius agar Timotius menyadari hal ini. Ya, bahwa mengikut Yesus memang harus berjuang seperti seorang prajurit. Tahanlah kekerasan. Ada terjemahan gunakan kata itu. Yang lain mengatakan ikutlah menderita. Terjemahan lain mengatakan tahanlah kekerasan, tahanlah kesukaran, sama-sama menanggung penderitaan, tahanlah penderitaan. Ikut Yesus memang harus menderita. Betul atau tidak? Nah, sekarang saya kasih gambaran begini. Kita jangan bicara orang yang luar, yang jauh-jauh di sana. Ya, bicara di komunitas kita saja, entah di gereja atau di rumah atau di mana saja kita berada, misalkan begitu. Di dalam praktek hidup sehari-hari, bukankah kadang-kadang kita juga menderita karena orang-orang di sekitar kita? Betul atau tidak? Sama-sama mengikut Yesus, kadang-kadang juga terjadi bahwa satu dengan yang bisa saling sakit hati dan seterusnya. Itu terjadi karena kita masih hidup di dunia ini, bukan? Penderitaan bisa kita alami. Di dalam acara pemahaman Alkitab saya menyampaikan bahwa mengapa orang benar bisa menderita? Karena dunia membenci kebenaran.
Ketika kebenaran kita tegakkan di dunia ini, dunia tidak senang karena dunia ini bengkok. Pasti ada perlawanan dari dunia ini. Ya, pasti ada perlawanan, itu menyebabkan terjadi penderitaan. Bagaimana bisa kuat melewati semua itu? Jadilah kuat, kata Paulus. Ikut menderita seperti seorang prajurit. Prajurit yang memang waktu berjuang tidak memikirkan dirinya sendiri. Ada seorang mengatakan begini, tak ada tentara yang datang pada peperangan dikelilingi oleh kemewahan. Di mana orang pergi berperang naik mobil mewah? Ya, saya mau pergi berperang naik mobil mewah. Tidak ada itu. Atau bertindak dari suatu kamar tidur yang nyaman? Ya, biasanya dari tenda sementara dan sempit, di mana setiap jenis kesukaran, kekerasan dan ketidaknyamanan ditemukan. Maka orang Kristen harus sadari ini. Kita ikut Yesus, hidup di dunia ini, banyak penderitaan bisa kita hadapi. Supaya melewati semua dengan baik, kita harus jadi kuat. Lalu gambaran berikut, Paulus sebut di ayat yang kelima, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Di sini dia sebut olahragawan. Ini bicara mengenai bagaimana mengikuti pertandingan sesuai dengan aturannya, berdisiplin, mendisiplin diri supaya hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan itu tidak mudah, bukan? Betul atau tidak? Itu butuhkan perjuangan, peperangan melawan keinginan diri sendiri, keinginan daging yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Itu butuh perjuangan. Ya, dan memang harus kuat untuk melawan semua itu. Maka di sini disebut seorang olahragawan, berdisiplin, ikuti aturan main. Kita menyerahkan diri melayani Tuhan, memberi diri melayani Tuhan sebagai hamba Tuhan, sebagai majelis, sebagai pengurus. Nah, kita harus melayani sesuai dengan aturan main yang Tuhan inginkan. Tidak bisa kita serahkan diri melayani Tuhan kemudian hidup sesuka-sukanya. Tidak bisa seperti itu. Karena kita melayani Tuhan. Ya, kita hidup tertib di gereja misalnya ya. Hidup dengan disiplin di gereja. Di rumah pun harus disiplin secara rohani. Dimanapun kita berada harus disiplin secara rohani. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Dan itu hanya bisa dijalani oleh orang-orang yang memang kuat. Ya. Lalu digambarkan lagi di ayat yang ke-6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama kali menikmati hasil usahanya. Harus bekerja keras. Kalau petaninya loyo, bagaimana bisa mencangkul? Tidak bisa. Iya kan? Tidak bisa. Ya, seorang petani yang mau bekerja untuk dapatkan hasil yang maksimal, dia harus bekerja keras. Ya, siapa mengikut Tuhan, mau melayani Tuhan memang harus bekerja keras. Ya, kita sebagai hamba Tuhan juga begitu. Bisa melayani Tuhan, memberitakan firman Tuhan seperti ini, bukan seperti membalik telapak tangan. Duduk naik di atas sumber terus omong. Tidak. Kita habiskan waktu berjam-jam. Berjam-jam. Kadang-kadang jam tidur terpotong. Tidur 1-2 jam. Itu sering saya alami. Untuk bisa memberitakan firman Tuhan dengan maksimal. Ya. Ini bisa terjadi kalau orangnya kuat. Maka Paulus katakan kepada Timotius, jadilah kuat supaya menahan kesukaran. Nah, sekarang saya tiba pada poin yang kedua. Tadi saya mengatakan mengapa harus kuat? Supaya tidak mundur karena tugas harus dikerjakan, supaya tahan menderita. Sekarang mari kita lihat bagaimana supaya bisa kuat. Ya, ayat 1 itu mengatakan begitu. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Bagaimana supaya kuat? Yang pertama itu kita bisa kuat karena kasih karunia. Makanya Paulus katakan di sini kan, terjemahan lain bahasa sehari-hari mengatakan, Timotius anakku, hendaklah engkau menjadi kuat oleh rahmat yang diberikan kepada kita karena kita bersatu dengan Kristus Yesus. Dikatakan oleh kasih karunia. Terjemah lain mengatakan oleh rahmat dalam Kristus Yesus. Paulus memberi Timotius dorongan bahwa ya, sumber untuk dia bisa mendapatkan kekuatan adalah kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ya, maka supaya orang bisa kuat, siapa yang mengikuti Tuhan atau melayani Tuhan supaya bisa kuat, memang harus bersandar kepada Tuhan dan kasih karunia-Nya. Ya. Tuhan, kami tidak kuat, kami tidak mampu.
selalu mengharap pertolongan Tuhan. Membangkitkan dalam diri ya semangat untuk bisa melihat Tuhan, menguatkan diri dalam Tuhan, melekatkan diri dalam Tuhan, selalu bersandar. Maka dalam Efesus 6 ayat 10 di situ dikatakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Paulus tidak katakan hendaklah kamu kuat sendiri-sendiri, tapi dia katakan hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kekuatan kita memang ada dalam Tuhan. Maka supaya kita kuat, memang kita harus hidup dalam Tuhan. Hidup bersandar kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan. Filipi 4 ayat 13 Paulus mengatakan, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Maka sampai hari ini, kalau kita semua masih kuat, betul ya, masih tetap kuat untuk setia mengikut Tuhan, bahkan sampai datang beribadah di sini, yang lain bisa beribadah di rumah. Kalau kita masih kuat untuk tekun dan setia dalam Tuhan, mari kita renungkan, ini bukan karena kekuatan kita, bukan? Ayat 1 mengatakan karena kasih karunia Tuhan. Ya, maka dalam surat Korintus Paulus mengatakan, di antara semua rasul, aku bekerja paling keras, tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang ada padaku. Kita bisa kuat kalau sampai hari ini kita bisa mampu melaksanakan segala sesuatu dalam pelayanan. Itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena kasih karunia Allah bersama dengan kita. Amin. Amin ya. Ya, karena kasih karunia Allah. Apalagi kita ini sedang hidup dalam masa yang memang tidak normal. Maka disebut dengan new normal ya. Tidak normal. Kemana-mana ditutup, betul ya. Memang ada yang secara bergurau mengatakan ditutup supaya tidak banyak ngomong katanya. Ada yang bergurau begitu ya. Ditutup supaya nggak banyak ngomong. Ya, ini akan ditutup sampai kapan? Kita akan ditutup seperti ini sampai kapan? Kita tidak tahu. Mungkinkah nanti setelah diberi vaksin kita boleh lepas masker? Kita tidak tahu. Nanti kebijakannya seperti apa? Ditutup sampai kapan? Kita akan menjaga jarak sampai kapan? Kita tidak tahu. Tapi yang perlu kita renungkan ialah, kalau kita bisa kuat sampai dengan hari ini, itu karena kasih karunia Allah bagi kita. Amin ya. Walaupun ditutup terus seperti ini, bisa kuat dan tetap berada di hadapan Tuhan, itu semata-mata karena kasih karunia Allah. Ya. Nah, di dalam bahasa Yunani, kata jadilah kuat itu digunakan istilah endunamo, yang merupakan kata perintah bentuk pasif. Ya. Jadi jelas bahwa kita tidak bisa menjadi kuat dengan usaha atau kekuatan sendiri. Maka Paulus mengatakan, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ya, jadilah kuat secara harafiah diterjemahkan dikuatkanlah. Ya, Efesus 6 ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Hendaklah kamu kuat juga, gunakan kata yang seperti itu. Merupakan kata perintah bentuk pasif. Ya, jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita sadari bahwa kita bisa kuat, bisa mendapat kekuatan dalam hidup ini untuk mengikut Tuhan, untuk melayani Tuhan, entah di gereja atau pelayanan apapun yang Tuhan percayakan, atau dalam bidang kita masing-masing. Karena kita harus sadar, di bidang apapun kita berkarya hari ini, itu merupakan tanggung jawab dari Tuhan yang harus kita kerjakan dengan baik-baik. Nah, kalau sejauh ini kita bisa menunaikan semua yang Tuhan percayakan pada kita dengan baik, itu karena Tuhan beri kita kekuatan. Kasih karunia Dia sediakan bagi kita, bukan saja untuk memberi keselamatan pada kita. Kasih karunia yang Dia sediakan itu pun mengawal perjalanan hidup kita, menghantar kita sampai pada akhirnya ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Karena Tuhan tidak menyelamatkan kita, kemudian membiarkan kita berjalan sendiri dalam hidup di tengah dunia yang jahat ini. Dia menyelamatkan kita dan Dia berjanji menyertai kita, menopang kita. Surat Petrus mengatakan begitu, menguatkan kita, memimpin hidup kita sampai nanti harinya tiba. Karena mereka yang ditentukan, mereka itu dipanggil, mereka yang dipanggil dibenarkan, mereka benarkan akan dimuliakan. Ini tidak mungkin terputuskan. Bagaimana ini bisa terjadi? Ada kasih karunia yang disediakan. Maka dalam hidup ini, kalaupun hari ini ada beban yang berat sedang kita hadapi, sadarlah, ada kasih karunia yang Tuhan sediakan untuk menguatkan, menopang hidup kita. Maka dalam 1 Timotius 1 ayat 12 Paulus mengatakan,
Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, kata Paulus. Yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Ya, dia katakan aku bersyukur karena Tuhan menguatkan dirinya. Nah, itu pertama. Bagaimana bisa kuat? Karena ada kasih karunia. Kemudian yang kedua, kita perhatikan ayat 7. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Bagaimana bisa kuat? Ayat 7 ini membicarakan pada kita bahwa ada janji. Ada jaminan. Ya, di situ kan jelas. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan beri kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Tuhan berjanji untuk menolong melalui hambanya. Ya, ini artinya ada jaminan. Banyak kesulitan bisa kita hadapi, tapi sesuai dengan janji Tuhan. Dia menolong kita sampai dengan hari ini. Karena itu apapun yang terjadi, berpeganglah teguh pada firman Tuhan. Jangan tinggalkan firman Tuhan. Coba kita lihat ayat yang ke-8. Ingatlah ini, katanya. Ya, dia tegaskan, ingatlah ini. Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Paulus ingatkan Timotius. Isi beritanya mengenai Yesus Kristus yang bangkit, katanya. Nah, di sini menarik. Menariknya adalah bahwa dia katakan Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Kalimatnya dia balik, bukan? Dia balik. Bangkitnya dulu disoroti, baru nanti telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, dan seterusnya. Dia soroti Yesus yang bangkit. Yesus yang dia beritakan adalah Yesus yang bangkit. Yesus yang hidup, yang berjanji aku menyertai, bukan? Betul atau tidak? Ya, yang berjanji dia ke surga dan sedia tempat akan datang menjemput kita, bukan? Aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Bukankah ini memberi kita kekuatan? Ya, di tengah situasi yang sulit hari-hari ini, segala sesuatu menjadi ikut terdampak ya dengan adanya COVID-19 ini. Nah, kita harus ingat firman Tuhan. Firman Tuhan yang boleh menguatkan kita. Kemudian poin yang berikut. Kita lihat ayat yang ke-9. Karena pemberitaan Injil ini aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Bagaimana Timotius bisa kuat? Paulus bilang begini. Sederhananya dia katakan, aku ini. Aku beritakan Injil, sekarang menderita, dibelenggu. Ya, jadi Paulus mau tunjukkan, dia katakan ikutlah menderita. Sebelum engkau menderita, kalau dengan kata-kata saya, sebelum engkau menderita, perhatikan, saya sudah menderita dan saya tabah. Ya, minggu lalu saya katakan, Paulus katakan, aku tidak malu. Ya, dia tidak malu, dia tabah. Maka Paulus ungkap mengenai dirinya, membangkitkan motivasi atau membangkitkan semangat dalam diri Timotius supaya dia kuat. Maka betapa penting untuk kita ini juga saling menguatkan, bukan? Betul atau tidak? Seperti Paulus kuatkan Timotius, kita juga harus menguatkan. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita alami pengalaman yang tidak mengenakan. Ya, nah kita harus sadar bahwa Tuhan izinkan kita alami pengalaman itu supaya lewat pengalaman ini, ketika orang lain di luar diri kita mengalami hal yang sama, kita yang sudah melewatinya bisa menguatkan, bukan? Betul ya? Kita bisa menguatkan dengan kesaksian bagaimana Tuhan menolong kita. Kita bisa menguatkan dengan firman Tuhan. Kalau di grup ya gereja, biasanya ada pembagian renungan dalam keluarga ya. Nah, saya kadang-kadang melihat memang ada yang terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terus yang diucapkan terima kasih menampilkan gambar anak kecil dari siapa itu. Begini ya, tahu ya? Hampir tiap hari itu begini. Iya. Yang lain tidak mengucapkan terima kasih. Saya tidak katakan mereka tidak dapat berkat. Mereka juga dapat. Tapi merasa sudah terwakili oleh yang sudah ucapkan terima kasih, bukan? Betul atau tidak? Daripada menuhi itu kan? Ya. Mengapa bilang terima kasih, terima kasih? Karena lewat renungan yang dibagikan kita dikuatkan, bukan? Betul atau tidak? Terima kasih, terima kasih. Jadi, Paulus kuatkan Timotius, bangkitkan semangat dalam hati Timotius. Ini merupakan sesuatu pelajaran. Kita pun harus saling menguatkan. Kita tidak boleh hidup untuk diri sendiri. Kita dimuridkan oleh orang lain. Tuhan pakai orang lain tuntun kita mengenal Yesus. Sekarang kita menjadi seorang murid yang mengikut Yesus. Tidak boleh berhenti di situ, bukan? Kita punya tanggung jawab berikut.
Kita harus memuridkan orang lain, menuntun orang lain, menguatkan orang lain supaya mereka pun bisa menjadi orang yang kuat, lalu menuntun orang lain lagi supaya kenal Yesus, supaya semuanya makin kuat, sama-sama kuat. Mulai dari yang sekolah minggu, yang remaja pemuda, yang dewasa, yang lanjut usia, semuanya bisa kuat. Sama-sama kita ikut Tuhan. Kita setia sampai akhir hidup ini, bukan? Ya, maka di sini Paulus tunjukkan aku menderita. Ya, aku menderita katanya. Aku menanggung semua itu katanya. Coba ayat 10. Karena itu aku sabar katanya. Paulus sabar. Dia mau bilang pada Timotius, lihat aku menderita tapi aku sabar. Maka kalaupun engkau menderita Timotius, engkau harus sabar. Ya, adakah di antara kita yang hari ini sedang menderita? Sabar. Amin. Sabar. Badai pasti berlalu. Ya, mengapa harus sabar? Ya, ayat 10 itu mengatakan karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Paulus sabar menahan derita karena apa? Lewat pemberitaannya, kaum pilihan bisa mengenal Yesus, mereka pun diselamatkan. Lewat pelayanan Timotius juga begitu. Kita juga sama. Melalui pelayanan kita, walaupun banyak kesukaran kita, tapi harus maju terus. Ada kaum pilihan yang lewat pelayanan kita mereka bisa dengar Injil. Saya kadang mendengar hamba Tuhan yang senior. Mereka kadang-kadang bersaksi bahwa di titik di mana sebentar lagi akan putus asa, ternyata tiba-tiba muncul anak-anak rohaninya. Yang dulu berapa puluh tahun lalu dibimbing, sekarang mereka jadi orang kuat yang cinta Tuhan, mati-matian yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Nah, itu menjadi kekuatan. Ya. Saya kira kalau yang jadi guru sekolah minggu mungkin mengerti. Ya, dulu membimbing orang yang dulu mungkin mengenal Yesus, hidupnya begitu awam dengan Tuhan Yesus. Dibimbing diajari firman Tuhan, sekarang dia aktif melayani Tuhan. Misalkan turut menjadi majelis. Itu kan penghiburan, betul atau tidak? Walaupun sudah mati-matian melayani Tuhan selama ini, hati ini rasanya terhibur. Dan itu yang mau dikatakan oleh Paulus di sini. Ya. Kemudian yang berikut, bagaimana supaya bisa kuat? Kita perhatikan di dalam ayat yang ke-11 di situ dikatakan benar perkataan ini. Jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak menyangkal dirinya. Nah, pada poin ini, bagaimana supaya kita bisa kuat? Kita harus ingat kesetiaan Tuhan. Tuhan sungguh-sungguh setia. Ya, memang dia sudah menyelamatkan kita, mengharap kita setia sampai mati. Jika kita mati dengan dia dalam ayat 11, kita pun akan hidup dengan dia. Hendaklah engkau setia sampai mati katanya. Dan aku mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Dia begitu baik pada kita, bukan? Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal katanya. Bahkan Petrus dalam 1 Petrus 5 ayat ke-10 mengatakan, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi. Kemudian meneguhkan. Kemudian menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Tuhan yang setia itu melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan. Nah, maka dengan firman Tuhan ini kiranya boleh menolong kita supaya apapun yang terjadi, biarlah kita tetap setia pada Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan. Mengapa harus kuat? Tadi saya sudah menjelaskan, karena supaya tidak mudah goyah. Mengapa harus kuat? Ada tugas yang harus kita kerjakan. Mengapa harus kuat? Supaya dapat bertahan dalam kesukaran, supaya bisa setia sampai mati. Bagaimana bisa kuat? Ada kasih karunia Allah, ada janji pertolongan Tuhan, ada firman Tuhan yang disediakan. Perhatikanlah Yesus yang bangkit. Ikuti teladan Paulus. Sadar bahwa pelayanan kita tidak sia-sia. Lihatlah masa depan yang Tuhan sediakan bagi kita dalam kekekalan, dan ingatlah kesetiaan Tuhan senantiasa. Jadilah kuat dalam kasih karunia-Nya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita tundukkan kepala sejenak.
kita sungguh merenungkan kembali firman Tuhan ini. Mari kita sadar bahwa kalau sampai dengan pagi ini kita masih bisa kuat mengikut Tuhan, itu karena kasih karunia-Nya. Maka kiranya kita senantiasa boleh terus bersandar pada Tuhan dan kasih karunia itu. Dengan demikian, di dalam pertolongan Tuhan, kita boleh setia padanya sampai akhir hidup kita. Ya Tuhan, terima kasih untuk sedikit daripada firman-Mu yang sudah Tuhan perdengarkan pada kami hari ini. Kiranya Roh Kudus mampukan kami agar kami tetap kuat di dalam Tuhan di tengah tantangan yang berat sekalipun yang kami hadapi di dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Kita akan memuji Tuhan kepada liturgos. Saya persilakan. Sungguh firman yang sangat luar biasa. Biarlah kita tetap kuat di dalam Tuhan, karena Dia adalah batu karang perlindungan kita. Mari kita memuji Tuhan dari Eleusum Nos 212, batu karang perlindungan. Saat ini kita akan mengumpulkan persembahan kepada petugas. Saya persilakan.
Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita, sekaligus kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri untuk kami beribadah di hadapan Engkau, baik yang beribadah bersama di gereja maupun yang sedang ikut ibadah di rumah. Kiranya kami masing-masing boleh menyadari betapa anugerah-Mu besar yang boleh kami nikmati dalam ibadah ini. Sebagai terima kasih kami Tuhan, kami sudah memberi persembahan. Terima berkati persembahan kami dan pakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kini kami mendoakan untuk masing-masing kami sebagai umat-Mu. Topang setiap kami ya Tuhan untuk setia kepada-Mu sampai akhir hidup kami. Walaupun menghadapi begitu banyak tantangan, hati kami tetap kokoh dalam Tuhan. Bapa di sorga mendoakan untuk gereja kami, agar Tuhan berkati dalam seluruh programnya. Terima kasih karena hari ini untuk pertama kali setelah hampir 8 bulan kami boleh mengadakan ibadah tatap muka di gereja selain mengadakan ibadah online. Tuhan berkatilah supaya ke depan keadaan boleh makin dipulihkan dan semua kegiatan gereja boleh kami adakan secara normal seperti dulu sebelum ada virus corona. Ya Tuhan, berkati masing-masing kami umat-Mu, khususnya ya Tuhan yang sedang mengalami lemah iman atau yang undur iman. Tolong supaya semuanya bisa dikuatkan agar kembali kepada Engkau. Yang menghadapi persoalan yang berat, Tuhan menolong dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam kesehatan, dalam segala hal. Kiranya kalau ada yang sedang menghadapi persoalan, dalam nama Yesus kuatkan anak-anak-Mu ya Tuhan, dan berilah pertolongan daripada Engkau. Kami percayakan hidup kami sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Di tengah bahaya yang sedang kami hadapi, kami taruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya sebagai anak-anak-Mu, Tuhan tidak membiarkan kami berjalan sendiri. Tuhan akan menolong kami. Bapa, kami mendoakan berbagai program dalam gereja. Tuhan memberkati. Demikian untuk ibadah-ibadah yang kami laksanakan, baik yang dewasa, yang remaja, pemuda, dan sekolah minggu. Tuhan juga memberkati. Demikian kami doakan pada-Mu Tuhan untuk semua gereja kami di lingkup Sinode Gereja Indonesia. Tuhan berkati. Yayasan-yayasan kami juga Tuhan berkati, sekolah-sekolah kami dan bahkan ST Salem. Tuhan berkati agar seluruh pelayanan baik di gereja-gereja, di sekolah-sekolah, di yayasan-yayasan, bahkan ST Salem, semuanya berjalan dengan baik, melalui nama Tuhan dimuliakan. Semua gereja di muka bumi ini Tuhan berkati, supaya di masa sulit semuanya tetap setia kepada Engkau. Doakan bangsa dan negara kami Tuhan. Berkatilah ya Tuhan para pemimpin kami, supaya dengan hikmat bijaksana yang berasal daripada Engkau memimpin bangsa kami ini menjadi bangsa yang takut dan menghormati Tuhan. Demikian Bapa, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menghentikan penyebaran virus corona, Tuhan campur tangan memberkati. Kiranya seluruh lapisan masyarakat pun boleh mendukung program ini. Dengan demikian penyebaran virus bisa dihentikan. Upaya untuk memberikan vaksin pada masyarakat juga Tuhan tolong supaya bisa terrealisasi. Demikian untuk kota kami, kota Surabaya ini. Berkatilah kota kami ini ya Tuhan, pemimpin kota kami dan seluruh masyarakatnya. Tuhan Engkau tolong dan berkati, khususnya kesibukan menjelang pilkada di bulan depan. Tuhan tolong supaya berjalan dengan aman dan lancar. Siapa yang terpilih nantinya adalah orang yang tepat, yang Tuhan perkenan untuk memimpin kota kami ini. Doakan pada-Mu Bapa di surga juga untuk semua bangsa di dunia. Kiranya di masa sulit ini seluruh umat manusia boleh sadar bahwa betapa kami sungguh membutuhkan pertolongan daripada Engkau ya Tuhan. Pada akhirnya memasuki minggu yang baru, mohon penyertaan pada Tuhan di dalam hari-hari kami supaya tetap setia pada-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan untuk kembali. Mari kita bangkit bagi Yesus karena Dia adalah pahlawan kita. Mari kita memuji Tuhan dari Eleos Hymnos 315, Hai bangkit bagi Yesus. Pada bait yang kedua saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri.
sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatinya kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah, serta persekutuan dalam Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mulai hari dan seterusnya, supaya tetap kuat di dalam Tuhan, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Mari kita pulang dengan mengenakan senjata Injil supaya kita tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dari Eleos Hymnos 315 baitnya yang ketiga. Silakan duduk kembali. Pengumuman. Pertama, persembahan untuk operasional gereja, persembahan persepuluhan, persembahan misi dapat diserahkan melalui rekening gereja BCA dengan nomor 8221 079248 atas nama Bambang Suwanto atau Yan Peter Kamlasi. Jemaat yang sudah mengirim persembahan melalui rekening gereja supaya memberitahu kepada bendahara gereja melalui WA 083858355154 atas nama Agung Sugiharta Mulia. Kedua, acara rohani gereja. Pertama, persekutuan doa Selasa tanggal 17 Agustus November 2020 pukul 19.00 WIB. Kedua, pemahaman Alkitab hari Kamis tanggal 19 November 2020 pukul 19.00 WIB. Seluruh kegiatan tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Silakan bergabung melalui link yang akan dibagikan melalui gereja, grup WA gereja. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan bersaat teduh.